yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat Allah semuanya berselawat kepada Nabi. Dan Allah sayang betul kepada hamba-hambanya sehingga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Jadi selawat itu bukannya basa-basi, bukan nganggur-nganggur, tapi selawat itu merupakan kewajiban. Karena dari ayat yang tadi kita sama baca itu kalimatnya kalimat perintah. Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Nah, ini bentuknya bentuk kata perintah. Kalau anak santri bilang fi'il amr. Ya, kata kerja bentuknya perintah. Sallu, bersolawat. Ya, kalau sudah perintah menunjukkan wajib. Wajib itu yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jajaran DKM, jajaran pembinaan, juga para kiai, para ustadz, kita semuanya berupaya untuk bisa meraup keuntungan sebelum kita dikembalikan. Ya, ini senyampang hayat dikandung badan, selagi nafas masih menyatu di diri kita, ini kesempatan emas. Kalau sudah yughargir, ya, kalau sudah nazar, apa namanya itu ya, sekarat, itu kan perjuangan. Ya, insya Allah dengan kita membiasakan sholawat, membiasakan istighfar, bismillah, ya, apa yang kita harapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur pula kita diberikan fasilitas yang banyak oleh Allah. Nikmat banget. Kalau tadi di luar kayaknya agak dingin, ya, dingin banget di luar. Allahu Akbar, nikmat, tapi masuk kemari suasananya hangat, segar, ya. Pintu-pintu rahmat Allah buka, ya. Pintu-pintu kasih sayang oleh Allah dari berbagai pintu sudah dibuka sama Allah. Karena tadi masuknya minta sama Allah, Allahumma ighfir dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, minta disayang, minta diampuni. Mudah-mudahan permohonan kita insya Allah dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan ayat yang kemarin, ya. Kemarin itu sampai di bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihadan. Dalam bahasa Arab itu kata atau hal itu disebutnya istifham. Tapi dalam ayat ini alam naj'alil arda mihadan, ada istilah pertanyaan yang sifatnya penetapan. Istilah dalam bahasa anak-anak santri itu istifham takrir. Ya, istifham itu pertanyaan, bertanya atau pertanyaan. Ya, pertanyaan. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Mihada. Mihada itu piros itu kasur, tempat tidur. Ya. Jadi Allah memberikan sarana berupa bumi ini sebagai hamparan, yang di bumi ini menjadi
Allah berikan secara cuma-cuma, secara gratis semuanya. Ya, subhanallah, alhamdulillah kita tidak pernah memaksakan berupaya umpamanya menanam pohon, ya, kita pompa atau kita lakukan supaya cepat berbuah, ya, seperti pohon duku. Kira-kira ditanam hari ini, besok sudah ada buahnya, kayaknya nggak mungkin itu. Iya, duku yang kita nikmati saat ini itu adalah jasanya orang-orang terdahulu, ya, dan itu menjadi bagian pahala buat orang-orang yang terdahulu. Subhanallah. Beberapa hal yang terkadang kita cuek, sama juga membersihkan got, itu pahalanya besar itu. Ya, itu bukan, mohon maaf, bukan saja aturan dari pemerintah, tapi aturan ini sangat mendasar. Memang dalam agama disuruh, ya, membersihkan got itu termasuk nilai pahala yang besar, termasuk menanam pohon, menggali sumur. Ya, sekarang sumur nggak ada, sumur pompa atau sumur bor. Kalau yang tukang bor air itu niatnya kepada Allah, ya, sepanjang air itu digunakan, apalagi yang ada di masjid, berapa orang itu, Allahu Akbar. Kalau di rumah mungkin ruang lingkupnya terbatas, tapi kalau di masjid, selagi bumi belum kiamat, ya, berkesinambungan, istimror, terus dipakai, masya Allah, luar biasa pahalanya. Ya, subhanallah. Kita berharap ada hal-hal yang memang bisa menjadi jariah. Jaroyah, jadi itu artinya mengalir. Mengalir pahala yang disebut sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir. Satu di antaranya adalah membangun sarana ibadah dalam agama kita, ya, masjid. Selagi ini masih berdiri tegak, kemudian dimanfaatkan untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka orang-orang yang menginfakkan, memberikan sumbangsi berdirinya masjid dari berbagai aspek, itu menjadi sedekah jariah, ya, sedekah yang bisa memberikan manfaat tidak saja nanti, tapi termasuk di dunia. Naudzubillah, dari ada orang sakit, sakit yang sudah ampuh, ya, umpamanya saya beri nama Ahmad, ini orang di Saudi ini, ya, bercerita orangnya kaya raya, ya, sakitnya naudzubillah, badannya udah habis kurus, ya, karena dengan kekayaan sudah berobat kemana-mana, ke Amerika, ke Perancis, yang terakhir ke Cina. Ya, kata dokter Cina, Anda ini mau nggak mau harus dioperasi. Anda ini harus dioperasi. Ya. Bagaimana resikonya operasi? Ya 50-50 lah. Ya. Bisa 50% berhasil, 50% tidak berhasil. Kalau gitu, Pak Dokter, saya harus kembali dulu ke Saudi. Saya harus bilang keluarga, saya harus minta maaf sama keluarga, saya harus minta maaf kepada teman-teman, kepada teman beraktivitas di kantor segala macam. Pokoknya saya harus pulang dulu, saya minta waktu 3 hari untuk berkunjung, meminta maaf kepada orang-orang yang saya kenal, kepada orang-orang yang pernah saya sakiti hatinya. Saya harus minta maaf. Cerita singkatnya kembali, semuanya dikunjungi, ya, terutama keluarganya. Biasanya kalau basa-basi, saya mau operasi, antara berhasil atau tidaknya. Kalau saya tidak berhasil, alias saya meninggal, maaf
Semuanya kalimat itu diucapkan kepada orang-orang tertentu yang memang dia merasa punya kesalahan. Tapi di pertengahan jalan, karena temannya agak jauh, di pertengahan jalan sejenak dia melihat seorang ibu ya di depan warung, di depan toko daging, yang seorang ibu itu lagi lagi ngupasin daging dari tulang-tulang yang tersisa. Ya. Ini si Ahmad orang kaya raya melihat seorang ibu lagi, ini tulang-tulang yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pedagang diambil, ya bahasa kita mah disisilin gitu ya, diambilin buat keluarganya. Diperhatikan, akhirnya si Ahmad yang dari mobil memperhatikan ini turun, lalu bilang sama si ibu itu, dan si ibu itu nggak menjawabnya karena dia tahu selama dia hidup nggak ada orang memperhatikan dirinya, ya nggak ada yang memperhatikan dirinya karena mungkin dengan kondisi yang di bawah miskin, bukan miskin lagi, di bawah miskin, nggak ada yang memperhatikan. Sampai akhirnya dipaksa oleh si Ahmad itu untuk bisa menjawab. Akhirnya dari jawaban seorang ibu, saya mengambil sisa-sisa daging yang ada di tulang untuk keluarga saya. Saya sudah 3 hari saya belum makan anak-anak saya. Nah, si Ahmad akhirnya dengan gemetar langsung si ibu itu diajak ke dalam, ya, bilang sama tukang daging, Mas, mungkin nggak baca kita, Mas, ini ibu tolong tiap satu pekan kasih daging 1 kilo selama 1 tahun. Selama 1 tahun si ibu ini kasih setiap minggu kasih 3 kilo. Terus kata yang tukang dagingnya, sepertinya 3 kilo nggak cukup. Dia keluarganya anaknya 3. Sudah, ya 1 minggu kasih 2 kilo. Ini selama setahun. Si ibu yang tadi itu mendengar ketika kalimat ucapan si Ahmad ini, mendengar, si ibu itu mendengar. Jadi dia sudah mendapatkan satu kenikmatan setiap 1 pekan diberi daging 2 kilo oleh si Ahmad itu. Dan si Ahmad gak mengenal siapa ibu-ibu itu. Biasanya orang Arab itu ya wajahnya tertutup, kemudian ketika tertutup terbuka juga karena usianya udah banyak. Akhirnya si ibu itu berdoa. Ketika berdoa semuanya didengar oleh si Ahmad. Doanya itu didengar semuanya. Dan setelah ada info ke tukang dagang, setahun saya bayar cash, dibayar cash selama 1 tahun, ya dagingnya pokoknya rutin setiap 1 pekan kasih 2 kilo. Pulanglah si Ahmad. Karena perjalanan dia masih jauh menuju rumah temannya, tiba-tiba ada dirinya itu terasa beda, tapi dia masih menangis dengan melihat seorang ibu itu dia. Ya, di dirinya itu, saya hidup ini sudah nggak ada artinya karena umur saya sudah sebentar lagi. Dengan kondisi ternyata harta yang melimpah ruah ini nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya. Sampailah di tempat tujuan temannya, apa yang diucapkan oleh temannya? Dia tidak menduga ucapan itu, apa kabar Ahmad? Baik-baik, dengan ceria, dengan kelihatan yang dilihat oleh temannya itu sehat yang luar biasa, ceria, pokoknya segar, nggak seperti orang yang sakit. Ya. Padahal kehadiran si Ahmad minta maaf karena usia saya tinggal sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Nah, temannya ini, kalau
Kalau bahasa sekarang, Pak, kamu bercanda gitu ya. Saya nggak bercanda, kata Ahmad. Temannya melihat ceria betul. Selesai silaturahmi, kemudian makin ada perasaan perubahan di diri Ahmad. Setiap teman yang dikunjungi kalimatnya sama dengan teman yang tadi. Kamu ceria betul, kamu sehat betul. Ada apa? Gitu. Semuanya ketika dia semuanya dikunjungi dan dia kembali ke rumah ada perasaan yang berbeda. Sampai-sampai di rumahnya kaget juga. Tapi dia masih berupaya. Karena tinggal 1 hari lagi dia mau kembali ke dokter yang tadi yang ada di Cina itu. Singkat kata 3 hari sudah sampai kembali ke Cina. Kemudian diperiksa karena masih dalam proses mau dioperasi. Ketika mau dioperasi diperiksa, dokter kaget. Ini kenapa ini semuanya berubah? Penyakitnya hilang semuanya. Dokter, kamu apa yang kamu lakukan selama ini? Ya, selama 3 hari ini apa yang terjadi sama kamu? Setelah diperiksa berbeda dengan sebelumnya, semua penyakitnya udah gak ada, hilang semuanya. Dokter kaget, hanya diceritakan selama 3 hari yang dia jalani. Garis besarnya nilai sedekah itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Sehingga kata Rasulullah, as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu merupakan tolak bala. Jadi sedekah tolak bala yang tentunya kita niat semata-mata minta sama Allah. Kalau bahasa lainnya, kita sedekah ini cari muka sama Allah. Gitu kan? Nggak usah cari muka kepada makhluk. Sedekah cari mukanya sama Allah. Udah. Ya. Jumlahnya berapa? Sesuai dengan kemampuan diri kita. Tiap orang secara faktor kehidupannya, ekonominya bervariasi. Jadi Bismillah dengan wasilah sedekah merupakan bagian dari kesehatan tubuh kita. Biasanya kalau di kita ini ada orang sakit, undang yatim, ya undang yatim dikumpulin, itu juga bagus. Tapi harus dijaga. Biasanya ketika ngumpulin anak yatim, nafsu itu suka nongol, suka muncul nafsu. Ya, nafsunya apa? Ya, yang kira-kira mengganggu kejernihan sedekah. Ya, itu kerjaan syaitan untuk mempengaruhi supaya lepas dirinya dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bumi ini Allah jadikan sebagai hamparan. Bumi ini banyak fasilitas yang semuanya serba gratis. Mata yang Allah berikan ini gratis. Alat yang ada di mata kita ini fasilitas, padahal kecil, tapi dunia bisa kita lihat. Subhanallah. Ini kita semuanya terlihat ini di depan kita, padahal ini alatnya kecil. Itu nikmat yang luar biasa dan bisa dibilang andai kata ada orang butuh donor mata, kemudian seseorang matanya dibayar 1 juta, oh sangat kecil. 1 miliar sangat kecil. Artinya mata nggak bisa dibayar. Kita sedang asyik sehat, muda, terus mata kita dibayar. Boleh nggak mata kalian saya bayar sekian untuk dipindahkan ke saya umpamanya? Tiap orang pasti menjawabnya nggak mau. Ya, karena mahalnya fasilitas berupa mata itu baru satu sisi. Belum sisi yang lainnya, telinga. Kalau dihitung semuanya nggak ternilai, maka tidak akan mampu kenikmatan yang Allah berikan kalau kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi
tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah nggak bakalan mampu. Jangankan keluar, ya di diri kita aja dari ujung rambut ke ujung kaki, ya belum di dalamnya, belum proses yang namanya ginjal, paru-paru, jantung, usus segala macam, termasuk proses yang ada di dalamnya. Ketika maghrib kita makan, kemudian menjelang subuh kita terbangun, langsung datang ke kamar mandi, pipis dan buang air besar, semuanya udah rapi, sudah tertata rapi. Ada yang jadi kotoran keluar dari belakang, dari depan, ada yang jadi keringat, ada yang jadi darah, ada yang jadi sperma, ada yang jadi udah, semuanya sudah lengkap. Ya, terkadang kita suka lupa hal itu. Kelihatannya sepele, tapi itu kalau kita merenung, ya Allah terima kasih banyak semuanya. Ya, dicas semuanya stabil. Ya, walaupun di dalam nggak ada baterai, tapi keluar ada suara. Nggak ada baterainya, tapi bersuara. Itu semuanya udah diatur sama Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah katakan alam naj'alil arda mihada. Mihada itu firasa kal mahdi seperti tempat tidur bayi. Maka ada hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kalau kita bilangnya apa? Buaya. Mahdi itu tempat tidur bayi. Jadi masa orang menuntut ilmu itu berarti dari mulai bayi, dari mulai kita di bedong, itu udah mulai itu. Jadi bayi bagaimana belajarnya, gitu ya. Tapi kewajiban itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, datanglah ke tempat ilmu, mulai dari mahdi, dari mulai tempat tidur bayi, dari mulai kita bayi, kita dibedong sama emak kita, ilal lahdi, sampai kita dibedong sama Pak Amir, gitu ya. Lahat itu kalau kita ya lahat bilangnya ya. Jadi mulai bayi dibedong sampai kita dibedong sama Pak Amir. Di sini Pak Amir ada Pak Amir profesi yang luar biasa. Ya, subhanallah. Tidak semuanya orang memiliki kemampuan. Sebab mental itu harus teruji. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Walhasil dalam kehidupan kita yang sudah difasilitasi ini, rasa syukur kita harus kita wujudkan dengan ibadah yang cerdas. Kenapa ibadah yang cerdas? Karena ibadah kalau tidak didasari dengan pengetahuan, mohon maaf, capek-capek hasilnya tidak berkualitas. Saya tidak mengerti kerjaan Pak Haji. Beliau di pemerintah. Iya. Umpamanya saya diberi tiba-tiba karena saya dekat dengan pemimpin, ya, pemimpin daerah ataupun provinsi. Padahal saya bukan profesinya di bidang A, umpamanya. Tapi saya dijadikan kepala dinas di bidang A. Itu bukan karena kemampuan, karena kedekatan. Maka yang memberikan jabatan saya sebagai kepala dinas A berarti teman saya itu dolim. Dolim, Pak. Kita menempatkan seseorang yang bukan ahlinya, itu dolim. Idza wusidal amr, ya, apabila meletakkan satu jabatan, ya, tapi bukan
kemampuan yang dia miliki. Idza wusida amrun ila ghairi ahlihi fantadhir sa'at. Apabila meletakkan satu jabatan yang bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Itu Nabi itu yang bilang. Nabi enggak gegabah. Tahu gegabah kan Bu ya? Padi. Gegabah ini bukan berarti yang ditumbuk-tumbuk kemudian itu menggabah. Gegabah itu artinya Ya. sembarangan. Enggak sembarangan, enggak sembrono. Enggak sembrono. Jadi meletakkan satu jabatan, memberikan satu jabatan yang bukan ahlinya, yang memberikan itu berarti dolim. Ya. Apa sih itu dolim? Wa usai'i fi ghairi mahali. Jadi meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya berarti dolim. Dan dolim ini biasanya kerjaan setan. Nah, setan yang menjadikan pemimpin orang-orang kafir. Ya, kalau di surah Al-Baqarah ada bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu buat orang yang aman. Buat orang yang kafaru, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahu alazim. Jadi orang-orang kafir itu ya, Tuhan kekasih mereka adalah tauhid, setan. Berarti bukannya Tuhan atau kekasihnya atau pemimpinnya Allah, tapi pemimpinnya setan. Kalau sudah pemimpinnya setan, ya, tentunya pengikutnya juga setan. Ya. Nih, mohon maaf, kita sebagai warga negara Indonesia harus cerdas. Bagaimana menjelang 14 Februari minta sama Allah supaya hati itu yang ngatur itu Allah, jangan ikuti nafsu. Ya, ini nggak ada kaitan dengan politik ini lagi ngaji. Ya, nggak ada kaitan politik. Ya, saya ini punya partai, saya anggota dewan dan saya nggak bangga ya, karena saya anggota dewan masjid. Partai saya bakul centong. Allahu Akbar. Jadi dalam kehidupan ini apapun kita bekerja, ibu-ibu beraktivitas di rumah, jangan lepas sama Allah. Apalagi kita sebagai bapak-bapak rois, pemimpin, ya, pemimpin rumah tangga. Dari mulai bangun tidur kita beraktivitas sampai menjelang tidur itu harus selalu bersama Allah. Karena Allah itu wali pelindung. Allah itu wali pemimpin. Allah itu wali kekasih. Ya, maka kata-kata wali ini kita terjemahannya banyak, ya kan? Ada wali murid, ada wali hakim, wali mujbir, ya, wali kelas. Tapi yang kita maksud ini adalah waliullah, ya, kekasih Allah. Kita ini kekasih Allah, dan karena Allah kekasih kita, kalau sudah bicara kekasih, apa saja yang diperintah nurut. Ya, 30 tahun yang lalu ketika masih jomblo, kemudian ketemu sang kekasih, ya Allah, besok bawa lepet yang nurut. Ya, kelasnya kelas lepet, karena zaman dulu ya. Ya Allah. Kalau yang namanya kekasih itu pasti kita jawabnya sami'na wa ata'na, pasti. Nah, kekasih kita Allah,
kebodohan, dari ketidakmengertian, dari belum mendapatkan pengetahuan sampai kita dapat pengetahuan. Itu yang memberikannya Allah. Enggak, itu mah guru saya. Guru ente, guru kita, kalau enggak digerakkan, enggak diberi ilmu oleh Allah, yang enggak dapat. Ya, guru kita dari gurunya terus sampai kepada alim ulama yang menjadi pewaris Nabi. Ulama kalau bahasa kita orang-orang pintar, orang-orang yang punya ilmu. Alimani, ulama. Alim itu cuma satu orang, tapi kalau ulama kumpulan orang-orang alim. Dan kata Rasulullah, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Terus sampailah kepada nabi ilmu kita, kemudian nabi diajarkan oleh malaikat diperintahkan sama Allah. Artinya pengetahuan itu adalah dari Allah. Ya, kita nggak bakalan ngerti, nggak bakalan paham, nggak bakalan tahu kalau Allah nggak beri. Melalui lisan Nabi Muhammad Allah perintahkan. Ya, seperti tadi.